Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun kalian berada, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini tanpa kita memintanya. Termasuk nikmat mata. Allah memberikan nikmat mata kepada kita. Dengan kedua bola mata ini menjadi wasilah kita bisa melihat keindahannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita lisan, memberikan kepada kita mulut. Dengan mulut ini menjadi wasilah kita bisa mengecap ciptaan Allah Ta'ala, yakni makanan dan minuman. Begitu juga Allah memberikan kepada kita kedua tangan. Dengan kedua tangan ini menjadi wasilah kita bisa membedakan, memisahkan mana yang keras, mana yang kasar dan mana yang halus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah memberikan kepada kita kedua kaki. Dan kedua kaki ini menjadi wasilah kita untuk bisa melangkah di luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini tanpa kita memintanya. Adakah pernah kita meminta nikmat mata kepada Allah? Ya Allah, berikan kepadaku nikmat mata. Tidak pernah. Maka banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Sehingga hadirin dimanapun kalian berada, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam kalamnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Telah kami berikan kepada engkau, hai Muhammad, akan Al-Kautsar. Al-Kautsar disebutkan di situ Al-Kautsar. Oleh para mufassirin mentafsirkan Al-Kautsar dengan dua makna. Yang pertama sekali, para mufassirin mentafsirkan dengan makna pemberian nikmat Allah yang teramat sangat banyak. Kemudian yang kedua, para mufassirin mentafsirkan dengan makna satu sungai yang telah Allah persiapkan kelak di surga nanti bagi hambanya. Maka kami di sini mencoba untuk menjelaskan pentafsiran yang pertama, yakni pemberian nikmat Allah yang teramat sangat banyak. Sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sangat banyak tanpa kita memintanya. Maka dengan sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Tidak tahu. Sehingga Allah memberikan solusi dalam ayat tersebut juga. Apa? Fasalli li rabbik. Maka salalah hai Muhammad untuk Tuhanmu. Berarti cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan cara kita salat. Salat adalah simbol kita hamba kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan hanya sekadar batas kita, gerak-gerik kita dalam salat, bukan hanya sekadar ucapan kita, doa-doa kita, bukan. Tetapi salat adalah ucapan-ucapan yang ada dalam salat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Gerakan-gerakan kita, sujud, ruku', i'tidal, itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadirin, dimanapun kalian berada, salat bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang enteng, bukan. Tapi salat merupakan perkara yang sangat berat, sangat capek dilaksanakan. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, li'annaha lakabiratun. Allah mengatakan sesungguhnya salat merupakan perkara yang sangat besar, yang sangat berat untuk dikerjakan. Tapi ingat hadirin, dimanapun kalian berada, salat akan menjadi mudah, akan menjadi enteng jika kita mengingat nikmat Allah kepada kita. Jika kita mensyukuri, kita mengingat betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Nikmat mata, nikmat kaki, nikmat tangan, tanpa kita memintanya. Maka dari situ kita akan tumbuh kesadaran daripada diri kita kepada Tuhan. Maka kesadaran salah satu wasilah kita untuk mensyukuri nikmat Allah melalui ibadah solat. Maka hadirin, semoga apa yang telah kami sampaikan
menjadi manfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semuanya, bagi hadirin dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi umur kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.